Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudu nomor hadis 8. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudu nomor hadis 8. Selalu dibunyati karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma babnya apa-apa yakulu yang berkata siapa man indal khala'i ketika masuk WC, maksudnya ing sandinge WC, mati ketika mau masuk ke WC. WC itu water close toilet. Nah, toilet. Nomor hadis 8. Hadatsana Adam qala berkata siapa Adam hadatsana Syu'bah. An Abdul Aziz ibni Suhaib bin qala berkata siapa Abdul Aziz. Sami itu mendengar aku Abdul Aziz Anasan pada Anas. Yaqulu berkata siapa Anas. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza takhala ketika masuk siapa Nabi. Masuk itu masuk ketika mau masuk. Al-khala'a pada WC, water closet atau toilet. Qala berdoa siapa Nabi. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, a'udzu mohon perlindungan aku bika dengan engkau. Minal khubusi dari setan lanang, setan laki-laki, wal khabais dan setan perempuan. Diwolak-walik nggih sami. Pokoknya minal khubusi wal khabais itu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Taba mengikuti pada hadisnya Adam siapa Ba'nu Aroh an Syu'bah wa qala dan berkata siapa Gudar an Syu'bah idza ata ketika datang siapa Nabi al-khala'a pada WC. Waqala dan berkata siapa Musa an Hamadin idza takhala ketika masuk siapa Nabi. Ada yang idza ata, ada yang idza takhala. Waqala dan berkata siapa Sa'id bin Zaidin hadatsna Abdul Aziz idza arada. Lafalnya idza arada ketika menghendaki siapa Nabi ayat kula jika masuk siapa Nabi. Maksudnya ketika doa ini dibaca ketika mau masuk WC. Di doanya ketika mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi di WC itu water closet atau toilet itu ya tempatnya setan itu ya. Tempatnya setan, maka mohonlah perlindungan. Sehingga kadang-kadang kalau terganggu setan itu deblek itu ya, deblek itu. Diwas-was, perasaannya was-was, najis terus gitu ya. Sudah cebok berapa 50 atau 60 ciduk saja masih was-was. Masih najis lagi, ciduk lagi, 50 lebih, 100 ciduk, masih was-was.
Nah itu karena diganggu setan itu, setan khubusi wal khobais itu, setan laki-laki dan setan perempuan itu ya. Selalu berdoa, mohon perlindungan. Jangan sampai ada perasaan was-was ketika kita berada di WC. Nah, itu kalau orang Islam itu kalau sudah diwaswasi bab najis itu ya, deblek sungguh deblek itu. Okay. Merasa belum suci terus ya. Apalagi mendapatkan ilmu fa inna aksaru adzabil qabri minal bauli. Sungguhnya kebanyakan dari siksa kubur adalah dari najis. Nah, maka ya supaya mohon perlindungan pada Allah ketika mau masuk WC. Jangan sampai ada sifat was-was ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Babun bab wad'il ma'i meletakkan air indal khala di sisi WC, di sisi toilet, meletakkan air di sisi toilet. Nomor hadis 9. Hadasna Abdullah ibnu Muhammadin qala berkata siapa Abdullah. Hadasna Hasim ibnu Qasim qala berkata siapa Hashim. Hadasna Warqa an Ubaidillah ibni Abi Yazid an ibni Abbas anna Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk siapa Nabi al-khala pada WC. Fawadhatu maka meletakkan aku Ibni Abbas lahu bagi Nabi wadu'an air untuk sesuci. Air yang untuk berwudu, bersesuci. Qala berkata siapa Nabi, man siapa wadu'a yang meletakkan hadza ini air. Fa'uhbiro maka memberi kabar siapa Ibnu Abbas. Faqala maka mendoakan siapa Nabi, Allahumma ya Allah, faqihhu. Semoga memberi kefahaman engkau hu pada Ibnu Abbas fiddin di dalam agama. Jadi ketika itu Nabi masuk WC, aku Ibnu Abbas meletakkan air sesuci atau air berwudu bagi Nabi di dekat WC itu. Nah, ketika Nabi keluar, siapa ini yang meletakkan ini? Ibnu Abbas yang meletakkan. Maka Nabi mendoakan, ya Allah, semoga engkau memberikan kefahaman pada Ibnu Abbas di dalam agama. Nah, pelayannya Nabi itu Ibnu Abbas itu, dan Ibnu Abbas itu cerdas itu. Sampai di dalam keilmuannya Ibnu Abbas itu juga telah membuat tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Al-Qur'an yang menafsirkan Ibnu Abbas. Ya kadang ada perbedaan, memang jeneng namanya tafsir itu ada perbedaan dengan sahabat yang lain, tapi tidak menjadi masalah. Gitu. Babun bab latus taqbalu tidak dihadapkan apal kiblatu kiblat bighaitin dengan berak au balin atau kencing ila kecuali indal bina'i di dalam bangunan jidarin tembok au nahwid atau semisal tembok.
Di bab tidak dihadapkan kiblat, maksudnya kalau berak atau kencing itu tidak menghadap kiblat kecuali di dalam sebuah bangunan tembok atau semisal tembok. Ada ruangan khusus begitu ya. Nomor hadis 10. Hadatsana Adam qala berkata siapa Adam hadatsana Ibnu Abi Dzibin. Qala berkata siapa Ibnu Abi Dzibin. Hadatsana Zuhri an Atha ibni Yazid Alaisi an Abi Ayyub Al-Ansori. Qala berkata siapa Abi Ayyub. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ata ketika datang siapa hatukum salah satu kalian al-ghaita pada berak. Fala yastaqbil maka jangan menghadap siapa ahad al-qiblata pada kiblat. Wala yuwalliha dan jangan membelakangi siapa ahad ha pada kiblat. Dhahrahu pada punggungnya ahad. Sarriku mengarah timurkanlah kalian. Au gharribu atau mengarah baratkanlah kalian. Menimurkanlah kalian atau membaratkanlah kalian. Di Nabi bersabda, ketika salah satu kalian datang pada berak, BAB buang air besar atau buang air kecil, maka jangan menghadap pada kiblat. Kalau di Indonesia kiblatnya arahnya barat, maka kamu jangan berak menghadap barat. Menghadap barat ini wajahmu itu menghadap ke barat. Atau jangan membelakangi kiblat pada punggungmu, berarti kamu menghadap ke timur kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, kalau di Madinah itu karena Madinah itu di utara Mekah, maka kamu jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Tapi menghadapkanlah ke timur atau ke barat. Gitu loh. Yang sudah ke Madinah kan sholatnya madhep ke selatan toh itu. Karena Madinah berada di utara Makkatul Mukarramah. Jadi kalau kamu berak, kalau kamu berada di Madinah ya jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kalau di Indonesia karena kita di timur Baitullah, maka kamu kalau wis berak jangan menghadap ke barat atau jangan menghadap ke timur, tapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Itu ya. Itu kalau dulu itu memang zamannya Nabi itu sebelum mengambil sebuah bangunan untuk khusus WC, kholak itu. WC, ya, maka berak dan kencing itu biasanya di tempat yang tanah lapang begitu, jauh dari rumah. Dulu begitu ya. Ya kalau sekarang kalau membuat WC, ya dihadapkanlah ke selatan atau ke utara. Tapi kalau terpaksanya di dalam bangunan, di dalam babnya itu illa indal bina'i jidarin au nahwi. Kecuali di dalam bangunan dari tembok atau semisal tembok.
Babuman babnya orang tabarroza yang berak. Ala labinati taini atas dua bata. Atas dua bata. Bata merah labinah itu. Labinah. Nomor hadis 11. Hadasna Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah. Ahborna Malik an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Habban an Amhi dari pamannya namanya Wasi' bin Habban. An Abdillah bin Umar ana sungguhnya Abdillah karena ada siapa Abdillah. Yaqulu berkata siapa Abdillah. Inna nasan sungguhnya manusia. Yaquluna berkata mereka. Idza qa'ata ketika duduk engkau. Ala hajatika atas hajat engkau. Fala tastaqbil maka jangan menghadap engkau al-kiblata pada kiblat. Wala dan jangan menghadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Umar. Laqad tirtaqa itu. Sungguh-sungguh naik aku yauman hari. Ala dhahri baitin di atasnya punggungnya rumah, maksudnya di atas atapnya rumah, lana bagi kami. Fara'aitu maka melihat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini atas dua bata mustaqbilan dengan menghadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Li hajatihi karena hajatnya Nabi. Abdillah bin Umar itu berkata, sungguhnya manusia-manusia itu berkata, ketika engkau duduk atas hajat engkau, maksudnya berak atau kencing, maka janganlah engkau menghadap kiblat dan janganlah engkau menghadap Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar berkata, saya itu sungguh naik di atas atap rumahku. Aku melihat Nabi di atas dua bata merah dengan menghadap Baitul Maqdis karena hajatnya Nabi. Jadi naik di atas itu melihat Nabi berak di atas dua bata merah dengan menghadap Baitul Maqdis. Waqala dan berkata siapa Abdullah bin Umar. Lalaka menawa engkau. Semoga engkau minal ladina termasuk orang-orang yusalluna yang salat mereka ala aurakim atas pantat mereka.